Yang dia lihat apa ya? Untuk meyakinkan teman-teman semua ini untuk ke Bitcoin atau ke kripto, termasuk gue pribadi ya. Sebenarnya bukan Bitcoin atau kripto, ke investasinya. Yang meyakinkan adalah tadi, uang lu tuh dicetak, lu dirampok setiap tahunnya. Ah, 11%. itu ya. Iya. Iya. Kalau beras aja 24. Karena gue yang ngitung kan. Beras tuh 24%, 24,2% aja. Dicetak, di-create apa segala macamnya. Kayak tadi gue mau transfer ke lu mesti ke pihak 3 dulu apa segala macam. Itu yang membuat, karena mereka harus tahu basisnya dari uang kertas ini apa. Uang fiat lah, gue sebut uang kertas. Uang fiat ini adalah basisnya hutang. Ini banyak yang nggak paham. Kan kredit sebenarnya. utangnya di mana? Hutang untuk jaminan emas zaman dulu sebelum 1971. Oke. Jadi uang kertas itu bisa lo tukarkan, uang USD itu bisa ditukarkan ke emas, bro, sampai 1971. Ketika ini meledak semua perang Vietnam itu, mereka nggak bisa tebus. Karena yang mau nuker uang kertas ke uang beneran tuh emas, maksud gua. Uang palsu ke uang emas ini kebanyakan waktu itu. Akhirnya mereka putus itu. Jadi ya kita cetak bebas. Nah, sejak cetak bebas itu, bro, lu lihat harga rumah di Amerika itu jadi, karena uangnya kecetak bebas. Ini yang jadi problem besar sekali. Ketika mereka COVID kasih surplus ke setiap rumah, itu uang beredar makin banyak. Hal yang lu bisa beli makin sedikit, lu dapat duit tapi yang semuanya makin mahal gitu loh. Jadi orang yang punya aset akan makin kaya, orang yang nggak punya aset pasti makin miskin, bro. Karena rumah udah nggak bisa dibeli nanti. Itu kan jawabannya. Tapi sebenarnya zaman orang tua kita juga udah tahu dari dulu sebenarnya kan. Yang boomer, mereka belinya properti terus, tanah, properti. Kenapa? Karena mereka tahu uang kertas ini nggak berharga sebenarnya. Orang kaya dari lama itu udah tahu ini tuh palsu. Ini tuh riba sih, Maya. Uangnya itu riba sebenarnya, menurut gua. Karena itu adalah hutang akan jaminan emas. Yang tadinya ada jaminan emas, sekarang udah nggak ada. Terus kok nggak ada yang pernah tanya? Orang kan banyak bilang, oh Bitcoin itu scam. Itu yang lu pakai setiap hari lebih scam. Itu basisnya apa? Bitcoin itu ada basisnya. Bitcoin itu basisnya matematika dan kode. Itu kayak hukum alam yang lu nggak bisa ganti 21 jutanya. Itu basisnya. Sedangkan uang yang lu pakai setiap hari itu nggak ada basisnya. Itu yang beneran nggak ada basisnya. Emasnya nggak ada kok. Oke. Ini kan kita nggak tahu ya. Si yang penemunya itu penemunya itu Bitcoin siapa? Satoshi Nakamoto Satoshi, namanya. Itu adalah pseudonym. Jadi itu mungkin grup, mungkin orang. Betul. Tapi kan sekarang misalnya anggaplah dia cabut atau ada bandar ngegorengnya ke sana atau udah ditinggalin apa segala macamnya. Ya terlepas dari community-nya lu kan kuat banget nih ya, beda cerita ya. Ini ngawang nih, bro. Maksud gua nih. Nah, meskipun dia punya 1 juta Bitcoin kan. Dia sendiri ya. Itu gimana kalau tiba-tiba sudah berubah, udah nggak ada lagi pemainnya? Kalau gue lihat sih bandingannya, kalau gue bahasa gue adalah ada komunis, ada kapitalis gitu kan. Betul, lu nih dari sisi yang sangat sentralisasi gitu ya, bahwa oke, ini lu kuat basisnya, ya gimana cara ngalahinnya gitu kan. Makanya sekarang 1,7. Paham. Jadi ini banyak yang, ini misteri semua dunia kan. Kenapa zaman sekarang itu kan intelligence canggih sekali, NSA, CIA itu canggih sekali. Kenapa masih nggak bisa ketemu dia? Jadi gini, Satoshi itu ciptakan Bitcoin, bukan dia yang bikin. Ini teman-teman harus tahu bahwa Satoshi ini cuma ngasih kertas 9 lembar ke internet, bro. Jadi yang coding Bitcoin itu bukan Satoshi, itu developer rame-rame satu dunia. Oke. Lu bayangin, jadi dia cuma kasih kertas 9 lembar, hilang. Dan jadi Bitcoin sekarang. Tujuannya? Nggak, dia kayak kasih teknologi yang bukan dari dunia ini sebenarnya. Jadi ada problemnya itu yang gue sebut tadi, Byzantine General Problem. Jadi zaman dulu tuh tidak bisa pernah diselesaikan. Transfer uang tanpa perantara tuh nggak bisa diselesaikan, bro. Karena mesti ada yang verifikasi. Oh iyalah. Dia baru tahu ini bisa dikunci dengan waktu. Jadi yang penguncinya adalah waktu, blockchain. Jadi setiap 10 menit dia bikin blok baru untuk kunci. Ini teknologi yang nggak ada, bro, dulu. Nggak pernah ada dan nggak ada gitu. Ini baru. Jadi dia kayak kasih hadiah ke dunia terus dia menghilang udah. Jadi jawabannya apakah dia bisa ngapa-ngapain? Pertanyaan gue gini, orang yang bikin kertas, yang ciptakan kertas, hidup sekarang, apa bedanya sama kertas sekarang? 0. Sama. Dia nggak bisa otak-atik protokolnya, dia nggak bisa, dia cuma kasih 9 kertas terus dia hilang. Kertas 9 lembar di internet terus dia hilang. Terus orang bareng-bareng. Dan orang seperti gue, kita running node, kita jagain networknya. Kalau networknya hancur, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu dijaga dengan, kenapa nggak bisa hancur? Itu dijaga dengan dinding energi 18 reaktor nuklir levelnya. Yang benar. Iya. Bitcoin itu pakai energi lebih banyak dibanding seluruh militer US digabung jadi satu. Ini tembok energi yang nggak bisa ditembus. Jadi 18 reaktor nuklir dinyalain bareng, nah itu yang jaga Bitcoin sebenarnya levelnya. Cuman ada yang di Nigeria cuma dari sungai, ada yang di Indonesia juga, besar loh di sini ada yang besar. Di Singapura juga ada data center yang dalamnya itu tambang Bitcoin. Jadi tambang itu loh untuk memverifikasi transaksinya yang terjadi. Jadi ini dijaga dengan energi yang luar biasa besar. Terbesar yang manusia pernah lihat.
Dan jumlah exahash-nya itu nggak ada komputer di dunia yang bisa sebesar ini. Oke. Ini superkomputer tercanggih terbesar di dunia, networknya Bitcoin ini. Lebih dari semua server Amazon, Google, Meta digabung jadi satu. Kalau udah nggak ada yang gaungin lagi, nggak ada yang ngepom-pom lagi, nggak ada yang ngegoreng lagi. Nggak ada yang butuh ngepom-pom. Karena ini nggak ada. Karena yang kalian salah paham, kayak pertanyaan gue pertama tadi. Kalau lu yang bikin kereta kuda, dikasih koin sama raja, lu nggak perlu ngapa-ngapain kan? Iya. Itu gue tuh cuma buat gambarin ke kalian. Oh, Bitcoin gue dari 10 juta ke 1 miliar. Itu gue cuma buat gambarin ke kalian. Cuman di dalam pikiran gue, satu Bitcoin itu satu Bitcoin. Gue gak pernah ada harganya. Paham gak? Akan jadi begitu soalnya. Lu mindset tuh udah begitu ya? Emas gue. Kepingan lu yang ya? dibayar sama rajanya kan zaman dulu. Iya. Gue gak perlu berinvestasi dengan kepingan emas gue. Itu kan dari dulu. Itu kalian pernah mikir gak? Kenapa lu dokter harusnya dibayar kepingan emas? Terus lu gak usah kerja dong. Maksudnya lu gak usah ngapa-ngapain lagi. Masa kepingan emas lu investasi? Itu kan pekerjaan lagi. Investasi itu pekerjaan lagi. Ini banyak yang gak paham loh. Makanya banyak yang akhirnya main saham, main properti dan rugi. Karena lu bukan developer properti. Lu gak ngerti cara main properti. Ketika lu kerjanya yang lain, contoh lu kerjanya media, lu main tanah, lu pasti mati sama yang full time main tanah. Ya. Nah, itu orang banyak yang nggak paham tuh. Bitcoin ini sesuatu lu nggak perlu ngapa-ngapain. Dan ini kan ngalahin semuanya. Oke, tapi wujudnya apa bro? Ini agak ke teknis ya. Lu naruh 100 juta, terus tiba-tiba kan dengan kondisi mungkin dapat 0, sekian kali ya? Ya. Bitcoin ya? Ya, betul. Ya 0, sekian lah ya. Ya. Dapat tuh. Ini apa yang dibisniskan? Gue mau wakil awam nih. Apa yang diputar? Sementara kan bisnis yang benar adalah yang real, jelas. Ya. Even jasa pun juga jelas. Gue kang servis AC gitu. Ini jelas gitu loh. Ini format monetary system yang baru. Jadi orang banyak yang salah paham bahwa contoh, saham itu belum lama. Saham itu 1600 zaman Belanda. Okay. Baru mainstream itu sekitar 70 tahun terakhir. Ini adalah sebuah aset kelas yang baru. Jadi kalau ditanya, Bitcoin itu basisnya apa tadi? Dinding energi tadi. Itu basisnya. Jadi ada fisiknya, ada Bitcoin. Oke. Jadi yang para penambang ini disebutnya, Bitcoin miner ini tersebar di seluruh dunia dan lu nggak bisa matiin bro. Kenapa? Karena ketika lu matiin satu, lu bom satu gitu misalnya. Itu yang lain akan muncul. Ini kayak yang lu potong kepala muncul baru terus. Nggak bisa. Contoh, semua deh mati. Gua ada running node sendiri, itu Bitcoin akan tetap jalan. Jadi Bitcoin tuh nggak bisa benar-benar lu matikan. Karena dia ngasih insentif ke orang yang mining tadi. Sistem mining tadi. Jadi dan gak ada kayak fee gitu juga ya? Oke, jawabannya? Jawabannya adalah Bitcoin ada fisiknya. Tadi, penambang-penambang itu adalah bentuk wujud fisik aslinya Bitcoin.